سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته أجمعين وجل الأولياء والمرسلين الأنبياء الصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين حسن قلب ونشهد جميعا وخصوصا إلى إمامنا الغزالي وجميع المصنفين المخلصين شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun utawi iki iku fasal. Utawi iki iku fasal suwiji. Idza syi'ta dari sya'a diberita dhamir rafa mutaharrik disukunkan syi'. Idza syi'ta nalikane karep sapa sira, karep kersa menghendaki, apabila engkau menghendaki an ta'rifa, ada an asalnya ta'rifu dinasabkan an ta'rifa yang ento weruh sapa sira, an ta'rifa ing ento weruh sapa sira atau ngweruhi sapa sira nafsaka ing awak ira. Jika kamu ingin mengetahui dirimu, nafsumu, fa'lam fil amr, fa'lam moko weruh sira annaka yang setuhune sira, bahwasanya kamu min syai'aini iku saking perkara loro. Ketahuilah bahwa kamu itu dari dua perkara. Al-awalu utawi kang awal hadzal qalbu iku iki ati. Wasani utawi kang nomor loro atau kang ping pindho, yang kedua yusamma
sama nama sama yusamma iku diarani apa sani. Yang kedua dinamai atau dinamakan an-nafsa nafsu waruhu lan ruh. Jika kamu ingin tahu pada dirimu, ketahuilah bahwa dirimu itu terdiri dari dua perkara, yaitu satu hati, yang kedua dinamakan nafsu atau dan ruh. Wan nafsu utawi nafsu huwal qalbu yaiku ati. Yaiku ati. Disingkat maknai wa yaiku utawi nafsu gitu misalnya. Singkat saja huwal qalbu yaiku ati. Alladzi ta'rifuhu bi'ainil batin. Alladzi ta'rifuhu kang weruhi sapa sira ing alladzi yang kau kenal begitu. Ta'rifu kang weruhi sapa sira ing ati. Yang dimaksud al-qalb ing alladzi atau ing ati padha. Bi ainil batin kelawan peningal batin. Nafsu itu yaitu hati yang kamu ketahui dengan mata batin. Dengan zahir tidak tahu. Bisa tahunya kati dengan mata batin. Wa haqiqatuka utawi hakikatmu utawi hakikat siro atau mu saja wa hakikatuka atau hakikatmu utawi hakikat siro al batin iku batin. Hakikatmu iku yang batin, bukan yang lahir ini. Li'annal jasada, bukan jasadu, ada anna dinasabkan li'annal jasada, bukan jasadu. Krono setuhuni jasad awalun iku awal. Wa huwa utai jasad al-akhiru iku kang akhir. Wan nafsu utawi nafsu yang di sini yang dikenal dengan hati dengan mata batin, akhirun iku akhir. Wa huwa utawi nafas al awalu iku kang awal. Wa yusamma lan diarani apa nafas qalban ing ati. Jika kamu tidak mengetahui bahwa nafsu adalah hati yang kamu kenal dengan mata batin, hakikatmu itu adalah yang batin. Karena jasad itu yang awal dan juga yang akhir. Awal saja adanya, tapi kan lebih dulu nafas. Jadi jasad ada awal tapi juga akhir.
Yang nafsu itu akhir, tapi juga awal. Lebih dulu dia nafsu daripada jasad kita ya. Walaupun dia akhir dimasukkan ke tubuh kita. Wa yusamma, dan hati tersebut atau nafas tersebut akhirnya dinamai hati. Walaisal qalbu larono opo ati walaisalan orawono al qalbu opo ati hadhihi liqit'ata iki cuilan atau sepotong ya. Hadhil qit'ata iki tuilan, iki sepotong sekerat allahmiyata qit'ata lahmiyata kang bangsa daging. Hati itu bukan sepotong daging. Allati fis sadri, kang ono ing dalem dada. Minal janibil aisari, saking arah kiwa. Yang dimaksud qalbun di sini bukan sepotong daging yang ada di dada sebelah kiri, bukan hati itu. Hati-hati saya, bukan hati itu yang maksud ya, bukan sepotong daging yang ada di dada sebelah kiri, bukan itu yang dimaksud. Apa? Li'annahu krono setuhune qalbu atau hati yang merupakan sepotong daging itu yakunu iku ono apa qalbun apa ati fiddawabi ing daiku ing dalem hewan wal mauta lan mung mati. Yang dimaksud hati di sini bukan sekerat daging yang ada di dada sebelah kiri. Mengapa? Karena kalau hal itu ada juga dalam binatang, ada juga dalam orang yang mati. Ya, sekerat daging, gumpalan itu ya binatang punya. Orang mati juga punya. Kalau yang dimaksud hati yang maksud itu bukan itu yang kita lihat dengan ainul batin, dengan mata batin. Wa kullu syai'in utawi saben-saben siwiji-wiji wa kullu syai'un utawi siwiji-wiji tabsiruhu basara yubsiru tubsiruhu abasara yabsuru tabsuruhu ya. Kalau abasara yubsiru tubsiruhu wa kullu syai'in saben sawiji tubsiruhu kang ningali sapa sira. Kalau dibaca tafsiruhu ya padha kang ningali sapa sira ing syai' basara yabsuru tabsuruhu kang ningali sapa sira ngese dibaca basara yabsuru tabsuruhu. Kalau dibaca absara yubsiru tubsiruhu tabsuruhu kang ningali sapa sira ing syai' ningali bi ainil zahiri kelawan mata zahir, kelawan peningal zahir, gampangnya saja dengan mata zahir.
Fahuwa mongko utawi syai' sesuatu kullu syai' niku bahwa mongko utawi syai' min hadzal alam iku saking iki alam ya alam juga bahasa Indonesia alam ini min hadzal alam saking iki alam alladzi yusamma kang diarani opo alam atau alladzi yusamma kang diarani opo alladzi mulai kembali alladzi kang diarani opo alladzi opo alam alam syahadati ing alam syahadah alam nyata alam syahadati ing alam nyata. Tiap sesuatu yang kita lihat dengan mata zahir termasuk dari alam ini itu disebut alam syahadah, alamnya nyata. Yang kita lihat dengan mata zahir itu termasuk alam syahadah, alamnya nyata. Kalau tidak kelihatan, lain lagi namanya. Apa yang kita lihat dengan mata zahir ini namanya alam syahadah, alamnya nyata. Bisa disaksikan kan? Wa amma haqiqatul qalbi, anapun utawi hakikati ati falaisa mongko ora ono apa ati min hadzal alami iku saking iki alam li annahu karana setuhune ati tapi bukan karena liakinnahu ya bukan liannahu lakinnahu tetapi ini sak temeni qalbun saya ulangi lakinnahu tetapi ini sak temeni qalbun tapi sesungguhnya hati min alim an alamil ghaibi iku saking alam ghaib. Kalau yang berupa potongan-potongan daging yang ada di sebelah dada sebelah kiri bisa kita lihat kan? Sapi juga punya, hewan punya, orang mati pun punya. Yang kita lihat itu namanya alam syahadah. Tapi hakikatnya hati itu bukan alam syahadah, tetapi dari alam ghaib. Yang dimaksud hati itu, hati yang di alam ghaib. Kalau di alam nyata bisa sembelih sapi ini kan gitu hati ini kan. Walaupun kita mau digorok ya bisa kelihatan juga, bukan itu yang maksud hati di sini. Hati yang termasuk hakikatnya hati sebenarnya masuk alam ghaib. Tahu kita yang mana. Bisa begini hati, bisa begitu, dan bisa lihat. Tapi yang hati ini ya hewan punya, kene guys hati barang. Kong mati ya punya, tapi gak bisa mikir. Sudah. Jadi alam yang dapat kita lihat namanya alam syahadah, yang tidak bisa kita itu ya alam ghaib. Fahuwa mongko utawi ati, bahwa mongko utawi ati. Bukan bahwa ya, bahwa mongko utawi ati fi hadzal alami ing dalam iki alam waribun iku asing, orang asing. Waribun asing, pengembara. Warib pengembara atau asing. Hati yang masuk alam gaib di alam nyata ini
seperti pengembara. Asing lah, kan tidak kelihatan sebenarnya ya itu. Yang hati yang sepotong itu alam nyata, yang hati yang tidak kita lihat itu masuk alam gaib. Itu hanya sebagai orang asing di diri kita. Tidak kelihatan kan? Iya. Wa tilkal qit'ata allahmiyata. Qit'ata wa titu ya, bukan letak. Jadi mubtada rafa. Wa tilkal qit'atul lahmiyatu utawi iku apa tadi terjemahannya? Sepotong ya. Secuil ya. Wa tilkal qit'atu utawi iku cuilan potongan, jangan cuilan potongan sekerat Allah miyata kang bangsa daging murakkabatun iku kasusun. Hati-hati yang merupakan potongan-potongan daging itu tersusun. Ada macam-macam dalam kalau lihat. Mungkin ada sebagian dagingnya, ada sebagian darahnya yang kena itu. Namanya tersusun. Tapi kalau yang hati, kalbu yang alam batin, gak ada susunan. Usuruh sampean gak ada isa kan? Bagaimana? Itu hati. Yang dimaksud hati-hati ini, hati yang masuk alam gaib. Yang potongan-potongan di sebelah kiri, nah di alam nyata, alam syahada. Kalau hati yang potong-potong itu ya bisa tersusun macam-macam, kan ada darahnya, ada daging macam-macam. Tapi kalau yang di alam gaib tidak ada itunya, tidak ada susunannya. Terus wa kullu a'dha'il jasad utawi saben-saben anggota deh gauta ya bahasa Jawanya. Ya sudah, wa kullu a'dha'il jasadi utawi saben-saben anggota jasad, anggota tubuh. Wa kullu a'dha'il jasadi utawi saben-saben anggota tubuh. Apa Jawanya tubuh ya? Awak, badan, asakiruhu iku pasukane ati. Pasukan bala tentara, askar kan? Bahasa Indonesia juga askar. Pasukan bala tentara. Asakirahu iku pasukane ati. Wa huwa utawi ati almaiku iku ratu atau raja. Tiap-tiap anggota tubuh ini menjadi pasukan dari hati. Kita tubuh kan macam tangan. Kalau gerakan hati, ya suruh apa? Suruh mukul. Mata. Pasukan hati kan suruh melihat, kata hati melihat. Jadi segala anggota tubuh ini adalah pasukannya hati. Sedang hati wal maliku, hati itu sebagai rajanya, ratu. Ya, hati yang alam gaib ya sebagai rajanya. Anggota tubuh itu sebagai tentaranya, sebagai pasukannya. Ya suruh apa saja kan pasukan, terserah raja. Wa ma'rifatullahi utawi ngawruhi Allah wa musyahadatu jamalil hadrati wa musyahadatu jamalil hadrati lan ningali bagusi hadirat Allah, pengayumani Allah, lan ningali kebagusane pengayumani Allah. Tulis hadirat Allah saja ya kalau sulit. Melihat keindahan hadirat Allah utawi ningali bagusi pengayumannya Allah, sifatuhu iku sifati, iku piro-piro sifati ati.
mengenal Allah dan menyaksikan keindahan hadirat Allah, itu sifatnya hati. Kan dengan mata kan kita tidak lihat kan gaib kan, tapi hati bisa lihat bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mengenal Allah itu dari hati. Ini ilmu tasawuf kan gitu. Sedikit-sedikit ngerti kan? Ya ada apa-apa. Wat taklifu alaihi. Wat taklifu utai perintah. Dari kata-kata mualaf, orang mukallaf kan orang yang sudah dipaksakan atau diperintahkan dengan sesuatu. Wat taklifu utai perintah alaihi iku ing ngatasi hati. Dan juga perintah-perintah apa saja, sholat, puasa dan sebagainya pada hatinya yang perintah sebenarnya. Kalau hati perintah, suruh kerja, tentaranya bisa kerjakan. Ayo sholat. Ya hatinya yang didapat taklif perintah atau larangan itu hati juga. Wal hitabu tawi Dawuh kalau berkata aja hitab perkataan hitab wal khitab dawuh atau perkataan ma'ahu iku sertane hati yang kata perkataan untuk memerintah, untuk melarang itu juga ke hati dari dia. Tangannya kayak sapa kan hatinya ke hati ada perintah atau ada dawuh itu bersama hati pula. Hati ini kan yang diperintah. Coba sampai ke ono hati ini mati kan ya gak bisa ngerjakan. Walahu lan iku kadui hati walau lan iku kadui ati as-sawabu utawi ganjaran. Dan juga yang dapat pahala juga hatinya. Walaupun tangan yang ngerjakan tapi yang dapat pahala juga hatinya. Wa alaihi lan iku ing ngatasi ati wa alaihi lan iku ing ngatasi ati lengkapnya diberi tetap la alaihi iku tetap ing ngatasi ati al iqabu utawi siksa. Dan hati dapat pahala, hati pula yang mendapatkan siksa. Coba kamu hukum, walau di mana-mana kan hatinya yang tersiksa kan? Hati yang tersiksa. Leka wis kaono hati ini ya gak rasa. Wa sa'adatu utawi kebegjan atau kebahagiaan. Wa sa'adatu utawi bejo atau kebegjan, kebahagiaan. Wa sa'adatu utawi kebahagiaan utawi bejo. Wa saqawatu lan cilaka bahagia dan celaka lahiqa yalhaqu dua talhaqa kalau dua talhaqanihi iku tetemu apa karuni sa'ada lan syaqa. Wa sa'adatu itu wa susaka talhaqani iki ketemu apa karuni sa'ada lan syaqa bahagia dan celaka ing ati juga ya bahagia dan juga celaka itu yang dapat berjumpa pada hati. Kita merasa celaka, merasa gembira, merasa beruntung, bahagia kan juga hatinya kan? Iya.
Kan benar, hati semua itu sebenarnya hati, tapi bukan hati-hati yang berupa daging itu, hati yang di alam gaib tidak bisa diketahui. Waruhul hayawani fi kulli syai'in tabi'ahu wa ma'hu. Waruhul hayawi utawi ruh kang bangsa hayawan. Waruhul hayawani utawi ruh kang bangsa hayawan. Fi kulli syai'in atau roh kehidupan maksudnya. Warul hayawani utai roh kang bangsa hewan, bangsa kehidupan. Fi kulli syai'in dalam saben-saben sewiji-wiji. Ruhul hayawani roh hayawan yang roh kehidupan maksudnya ini. Warul hayawani utai roh hayawani fi kulli syai'in ku saben-saben sewiji-wiji. Yang dalam saben-saben sewiji-wiji. Tabi'ahu iku anut oporo ing ati tabi'ahu iku anut oporo ing ati wa ma'ahu lan sertane ati. Wa ma'rifatu hakikatihi utawi ngawruhi hakikati ati utawi ma'rifat ngawruhi hakikati ati. Tulis hakikat saja sudah jadi masalahnya, jadi hakikat juga. Hakikat itu yang sebenarnya. Wa ma'rifatu hakikati utawi ngawruhi hakikati ati wa ma'rifatu sifatihi lan ngawruhi sifat-sifati ati. Sifat-sifati ati atau piro-piro sifati ati. Kalau satu sifatun, kalau ada alifnya ada tak, banyak. Piro-piro sifati ati. Miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Miftahu ma'rifatillahi iku kuncine ngawruhi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui hakikat hati dan mengetahui sifat-sifatnya hati itu sebagai kunci untuk mengetahui atau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hati sebenarnya? Sifat-sifatnya apa? Kalau sudah tahu hakikatnya hati dan sifatnya hati, itu merupakan kunci untuk ma'rifat, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat-sifatnya? Nanti ada. Hakikatnya hati apa? Sifatnya apa? Nanti ada. Fa'alaika moko netepono sira Fa'alaika moko netepono sira, wajib atas kamu, bisa begitu. Fa'alaika moko netepono sira bil mujahadati kalawan nemen-nemeni atau bersungguh-sungguh. Bil mujahadati kalawan sungguh-sungguh, kalawan nemen-nemeni dengan mujahadah. Istilah mutasawufnya mujahadah, musyahadah. Mujahadah bersungguh-sungguh. Bil mujahati kan teman-teman ni hatta ta'rifu sehingga weruh sapa sira hu ing ati, maka wajiblah atas kamu bersungguh-sungguh sehingga kamu mengetahui hati. Li'annahu karana satune hati jauharun azid. Apa kemarin? Jauharun permata ya. Bisa barang apa saja. Jauharun azizun iku permata kang mulya.
Jauharun iku permata, boleh artikan barang saja ada apa. Jauharun iku barang azizun kang mulya. Min jinsi jauharil malaika, saking jenisi permatani malaika. Kalau maknai anasir boleh. Hati itu anasir-anasir yang mulia, terdiri dari jenisnya anasir-anasir malaikat. Hati itu merupakan barang yang mulia, permata yang indah, permata yang indah. Masuk jenis permata atau anasir-anasir dari malaikat. Hati itu ya, hati-hati yang alam gaib maksudnya, bukan hati yang berupa daging. Jadi sungguh-sungguhlah untuk mengetahui hati. Hati itu merupakan permata yang indah atau barang yang indah. Merupakan jenis dari jauharul malaikat, dari permata malaikat, dari anasir malaikat. Waslu ma'danihi utawi asali sumberi ati. Waslu ma'dani utawi asali sumber ati. Ma'dan iku sumber. Kalau barang tambang ya tambangnya. Kalau air ya tembakornya tambang. Waslu ma'dani utawi asali sumber ati. Mil khadratil ilahiyah, saking ngersani Allah. Singkat ya. Saking hadirat kang bangsa kepengiranan. Singkat saja, saking ngersani Allah. Ya. Kalau dimana lengkap, minal khadratil ilahiyah, dari hadirat kang bangsa ketuhanan. Artinya singkatnya dari hadirat Allah. Asal sumber daripada hati itu dari hadirat Allah. Ya. Hati-hati yang alam gaib tadi bukan yang daging. Daging pun dari Allah kan, Allah ciptakan segalanya kan. Tapi yang dimaksud sini sumbernya hati yang merupakan permata yang indah untuk kita itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dari hadirat Allah. Min dzalikal makan jaa wa ila dzalikal makan yaudu. Min dzalikal makan, saking iku panggonan. Min dzalikal makan, saking iku panggonan. Jaa teko apa ati. Wa ila dzalikal makan, lan maring iku panggonan. Yaudu bali opo kembali. Yaudu bali opo ati. Sumbernya hati dari hadirat Allah. Dari tempat itu hati itu datang, dan ke tempat itu pula hati kembali. Dari Allah kan? Hati sumbernya dari Allah, tempatnya itu sumber dari Allah. Hati itu datang dari tempat itu, dan hati itu akan kembali ke tempat itu ya. Akhirnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Faslun utawi iki iku pasal sewiji. Amma su'aluka anapun utawi anapun petakon siro. Adapun petakon siro, adapun pertanyaanmu ya. Amma su'aluka anapun utawi petakonan siro. Ma hakikatul kalbi iku opo. Ma iku opo hakikatul kalbi utawi hakikati hati. Adapun pertanyaanmu, apakah hakikatnya hati? Itu ini jawabannya. Adapun pertanyaanmu, apakah hakikatnya hati?
falam yaji fi syariati aktsaru min qaulillahi ta'ala. Falam yaji moko ora teko fi syariati dalam syariat. Ya syariat saja, diartikan lagi syariat Islam, syariat itu syariat. Di syariat dalam syariat, syariat itu undang-undang, syariat Islam undang-undang Islam. Yang dimaksud di situ undang-undang Islam. Di syariat dalam syariat aksaru opoluake aksaru ikuluake min qaulillahi ta'ala saking dawuhi Allah Ta'ala. Kalau kamu bertanya apa nanti, itu tidak ada syariat yang lebih banyak untuk menjelaskan itu kecuali hanya dari firman Allah Ta'ala ini. Tidak ada kejelasan arti bagaimana itu. Kalau tanya itu, syariat tidak menjelaskan ya. Tidak menjelaskan lebih banyak dari cukup hanya dari firman Allah ini. Bagaimana firman Allah ini? Lihat di surat Isra ayat 58. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Bagaimana tulisannya? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak ditulis semua. Kalau mau lengkapnya buka di surat Isra ayat 58. Wa ma wa yas'alunaka lan takon wong akeh, sapa wong akeh maksudnya Yahudi nih. Wa yas'aluna lan takon sapa wong akeh. Garis miring Yahudi, wong Yahudi sing takon iki. Wa yas'alunaka lan takon sapa wong akeh. Yahudi maksudnya ka ing sira. Orang Yahudi pertama itu bertanya pada Nabi. Wa yasalunaka lan takon sapa wong akeh. Yahudi maksudnya ka ing sira anir ruhi saking ruh. Tanya tentang ruh. Kulir rukul ngucapa sira sapa sira Muhammad. Kul ngucapa sira Muhammad. Kul ngucapa sapa sira, kalau dia mau diberi sapa. Kul ngucapa sira, ngucap bagaimana? Ar-ruhu ruh min amri rabbi iku setengah saking urusane pangeranku. Iku setengah saking urusane pangeranku. Ya sama, kalau bertanya tentang hati sama dengan orang Yahudi yang bertanya tentang ruh. Di sini terangkan orang-orang Yahudi tanya pada Muhammad, apa ruh, bagaimana ruh ini? Allah suruh jawab saja, ar-ruhu min amri rabbi. Ya, ruh itu urusan Tuhanku, bukan urusan saya. Untuk menerangkan itu kan tidak bisa kita. Untuk yang lebih jelas mendetailkan tidak bisa. Sama dengan hati begitu pula. Fokus jawabannya ya seperti roh lah. Roh kan ada, tapi kita tidak tahu. Dan tidak ada yang bisa buat roh ya. Tidak ada. Bagaimana tapi ngaku pasti ada roh. Tapi bagaimana? Hitam, apa putih, apa merah. Ada yang buat. Robot pun tidak bisa gerak, ada rohnya. Jadi itu orang Yahudi tanya, ya Muhammad apa roh? Nabi Muhammad disuruh ngomong, roh itu urusan Tuhanku. Jadi anak-anak jawab roh tidak usah ya. Roh jawab seperti Nabi Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, roh urusan Tuhanku. Gak ada yang tahu. Kalau diberitahu mati tambah, ya mati tambah roh mana? Tapi mati beri roh lagi. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi begini, begitu juga hati seperti ini. Tidak ada di syarat yang menjelaskan lebih lengkap. Hanya seperti ini jawabannya. Kalau tanya hati ya juga urusan Tuhan kan. Kelihatan alam gaib. Al-Isra ayat 58. Kenapa? Li'annar ruha. Kenapa kok masuk urusan Tuhan? Li'annar ruha. Bukan ruh ya. Kalau ada anna dinasabkan li'annar ruha karena satu nirruh.
min jumlatil kudratil ilahiyah iku saking jumlahi kekuasaan bangsa pangeran. Iku min jumlatil kudratil ilahiyah iku saking jumlahi kekuasaan bangsa pangeran. Singkatnya kekuasaan Allah. Mengapa roh itu sebagian dari kekuasaan Allah? Lain tidak ada. Kita diberi titipan kekuasaan untuk mengenai roh. Wa huwa min alimil amri, min alamil amri. Wa huwa terroh. Wa huwa terroh. Min alamil amri dari alam amar. Tulis alam amar saja. Sama dengan tadi alam waib, alam musyahadah, alam amar. Alam-alam yang menjadi urusan Allah. Qala Allahu dawu sapa Allah Azza wa Jalla. Azza kang maha menang sapa Allah atau maha mulya sapa Allah wa Jalla lan maha agung sapa Allah. Dawu sapa Allah Azza kang maha menang sapa Allah, kang maha mulya sapa Allah wa Jalla lan maha agung. Allah yang maha agung berfirman. Firman-Nya ala lahul khalqu wal Surat Al-A'raf 54. Bisa lihat di surat Al-A'raf nomor 54. Ingin apa sebelumnya dan apa sesudahnya. Tapi singkat ini. Ala lahul khalqu wal amru. Ala iling-iling. Ingatlah. Ala iling-iling. Ingatlah. Atau ketahuilah. Lahu iku kedui Allah, yang lain tidak. Lahu iku kedui Allah al khalqu utawi gawe, menciptakan ya. Al khalqu utawi gawe atau menciptakan, wal amru lan perintah. Ketahuilah hanya untuk Allah hak menciptakan dan memerintah. Kalau dia di tafsir-tafsir maksudnya yang berhak menciptakan dan mengatur urusan dan memerintah segala apa yang ada, apa saja, hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa wis gawe? Karena hak Allah itu. Untuk merintah secara sempurna keseluruhannya juga hanya hak Allah. Ala lahul amru al khalqu wal amr. Ketahuilah hanya bagi Allah mencipta dan memerintah, mengatur segala urusan dengan yang ada ini dengan secara sempurna, itu al-amru. Al-A'raf 54. Fal insanu mongko utai menungso fal insanu mongko utai menungso iku min alimil khalqi, saking alam khalqi, alam ciptaan. Min alamil khalqi, saking alam khalqi, alam ciptaan. Min janibin, saking arah siji. Wa min alamil amri, lan saking alam amar. Min janibin, saking arah kang wene. Min janibin, saking arah siji. Wa min alamil amri min janibin, dan saking alam amr min janibin, saking arah kang wene. Sedangkan manusia dari satu arah dan masuk alam khalqi, diciptakan Allah, dan dalam satu sisi lagi manusia masuk alam amar yang diperintah oleh Allah, diciptaan dan juga diatur, diperintah. Manusia kan gitu ya.
masuk alam khalaq, alam ciptaan dan alam perintah. Jadi manusia begitu sudah. Satu sisi ciptaan, satu sisi lagi juga yang diperintah. Itu manusia ya. Teruskan. Fa kullu syai'in moko utawi saben-saben suwiji. Fa kullu syai'in moko utawi saben-saben suwiji. Ya jusu kang wenang alaihi ing atasi syai' al masahatu opo ukuran wal miqdar lan kira-kiraan ya, wal miqdar lan kira-kira ada ukurannya, ada kiraannya, wal kaifiyatu lan cara ya, cara kaifiyat caranya ya, cara fahuwa mongko utawi syai' min alamil khalqi dari alam khalqi, dari alam ciptaan. Bahwa min alamil khalqi saking alam ciptaan. Ada apa? Ada ya? Setiap sesuatu yang boleh diukur, boleh dikira-kira dan ada caranya, termasuk alam cipta. Nah, manusia kan bisa dikira ukurannya berapa, cara kira berapa, caranya apa? Itu namanya alam khalqi. Walaisal qalbu lan rawono apa ati. Walaisal rawono lil qalbi iku kadi ati. Walaisalan rawono lil qalbi kadi ati. Hati-hati yang alam gaib tadi. Masahatun opo ukuran, masahatun opo ukuran, wala migdarun dan kiro-kiro. Hati itu tidak bisa diukur. Hati-hati yang bukan hati yang darah itu, hati yang alam gaib tidak bisa diukur. Dan juga tidak bisa dikira-kirakan. Ada peribahasa. Dalam laut bisa, iya, jadi dalam laut bisa diduga. Dalam hati siapa? Kan itu udah kan? Ya itu memang hati-hati itu yang tidak kita ketahui ukurannya. Kalau hati-hati yang daging bisa ukur dokter ya. Tapi hati-hati yang gaib tidak ada ukurannya. Maka termasuk itu bukan apa? Bukan alam khalqi. Walihadalan karena iki layak balu ora dinerimo opo ati, ora nerimo opo ati al kismata ing din bagi, tidak bisa dibagi. Al kismata ing din bagi, ditum dibagi-bagi. Walau qabila lan lamun nerimo opo ati al kismata ing din bagi lakana yakti ono opo ati min alamil khalqi saking alam khalqi, alam ciptaan. Andaikan hati bisa dibagi masuk alam khalqi, nama alam ciptaan. Tidak bisa dibagi bagaimana, tidak bisa dikira-kirakan. Wa kana lan ono opo ati min janibil jahli saking arah bodoh
min janibil jahli saking arah bodoh. Jahilan iku wong kang bodoh. Iku kang bodoh. Wa min janibil ilmi lang saking arai ilmu, arai pengetahuan, aliman iku kang weruh, kang alim. Wa kullu syai'in untuk saben-saben wiji yakunu kang ono fihi iku ing dalem syai' ilmun opo ilmu wa jahlun lan bodoh fahuwa mutawi syai' jahil wa muhalun iku muhal. Hati dari arah bodoh iku jadi orang bodoh, dari arah ilmu iku alim. Setiap sesuatu yang di dalamnya ada ilmu, ada bodoh. Jadi kalau ilmu ada, kalau sudah tahu ya hilang bodohnya, begitu maksudnya. Kalau sudah bodoh hilang ilmunya, tidak bisa kumpul kedua-duanya. Untuk kumpul keduanya termasuk barang yang mustahil. Kalau sudah tahu hilang bodohnya. Kalau sudah bodoh tidak ada tahunya. Hal seperti itu ada mustahil. Wa fi makna akhar lan ing dalem makna kang liya. Wa fi makna akhar lan ing dalem alam kang liya. Wa fi makna akhar lan iku dalem makna kang liya. Huwa utawi ati dan dalam makna kang liya huwa utai ati min alamil amri iku saking alam amar lianna alamal amri krono sutuhuni alam amar ibaratun iku ibarat tembung bahasa Jawanya, ibarat bahasa Indonesianya ibarat pula. Ibarat ini itu ibarat an syai'in saking sewiji-wiji minal asya'i saking piro-piro perkara atau sewiji-wiji bodoh bela saking piro-piro perkara la yakunu lil masahati wat takdir apa tarikun la yakunu kang raunu lil masahati iku kaduwi ukuran wat takdiru lan kira-kira tarikun iku dalan ilaihi maring syai'. Dalam arti lain hati itu termasuk alam amar. Karena alam amar itu merupakan seperti ibarat sesuatu yang tidak menerima ukuran dan tidak menerima kira-kira, itulah yang namanya alam amar. Hati pun begitu, makanya masuk alam amar. Sebentar lagi. Wa qadhanna lan teman-teman nyono sapa ba'duhum sebagian wong akeh atau sebagian kaum annaruha
Satune roh qadimun iku dhisik dingin dahulu maknanya. Qadimun iku dhisik, iku dingin, iku dulu. Faghalatu mukul luput sapa kaum. Sebagian kaum menyangka bahwa roh qadim tidak baru. Faghalatu maka pendapat mereka itu keliru. Wa qala lan kaumun sapa kaum, juga ke bahasa Indonesianya kaum, golongan. Wa qala lan dawu sapa kaum innahu satuhuni roh aradun niku sifat kang anyar teka. Aradun niku sifat kang anyar teka. Faghalatu moko keliru, moko luput sapa kaum. Ada sebagian kaum yang menyatakan bahwa roh itu adalah barang yang baru datang saja. Ada ini, ada kamu lahir, sifatnya baru datang, bisa berteriak, bisa makan, itu namanya sifat baru datang. Berkata begitu keliru juga. Mengapa kelirunya li'anal arada karena satuni sifat kang anyar teko la yakumu iku raju meneng apa arad binafsihi kelawan awake dhewe. Kalau orang makan roh itu baru datang tidak boleh, tidak keliru juga. Karena sifat yang baru datang tidak berdiri sendiri. Kalau yang disifati sudah ada, sifatnya pun tidak ada, tidak berdiri sendiri. Jadi roh itu bukan baru datang, tapi bukan qadim pula. Wa yakunu lan ono apa arad. Wa yakunu lan ono apa arad sifat yang baru datang. Tabi'an iku anut di ghairihi maring liyane arad. Arad baru sifat baru datang, arad itu aradun sifat yang baru datang. Kamu ada kemudian bisa bicara, bisa bergerak, itu arad. Pandai, bodoh. Kalau seorangnya enggak ada ya enggak ada juga, itu arad ya. Arad tidak bisa berdiri sendiri. Jadi roh bukan arad, tapi juga bukan qadim. Qadim kan tidak ada awalnya seperti Tuhan. Bukan juga baru datang. Apa nampak? Farruhu. Anak-anak sabar sampai ke alinea nanti. Farruhu memputar roh. Farruhu apa roh itu? Farruhu memputar roh. Huwa aslu ibni Adam. Yaiku asali anak Adam. Roh iku asali anak Adam. Asal kita mengenal roh ya dulu. Sebelum lahir sudah rohnya sudah ada duluan. Berjanji pada Tuhan bahwa mengaku bahwa Allah itu Tuhannya. Tapi setelah ada yang kafir sekarang. Kalau dulu pengakuan pertama dalam roh ngaku semua. Wa qalibu bani Adam utawi jasadi atau awai ibnu Adam. Wa qalibu bani Adam utawi jasani atau awai anak Adam. Tabi'un lahu iku anut atau taba'a boleh. Taba'a anut sopo qalib lahu maring roh asalnya anak Adam, sedangkan jasadnya itu hanya ikut saja. Rohnya yang asli, jasadnya ikut saja. Yakunu maka kaya apa? Pakai fama kaya apa? Yakunu ono apa roh aradan iku arad
maka tidak boleh katakan baru datang. Yang baru datang malah jasadnya. Wa qala lan dawu ngucap sapa kaum. Pendapat lain. Wa qala lan dawu atau ngucap sapa kaum innahu satuhunir roh jismun iku tubuh, jisim tubuh. Jismun iku jisim tubuh seperti kita ini. Faghalatu ya keliru juga. Faghalatu maka keliru sapa kaum. Faghalatu maka keliru sapa kaum. Li'anna al-jisma karena satu ni jisim, satu ni tubuh. Yakbalu kenirimo apa jisim nerimo apa jisim al-kismata ing din bagi warfarruhu muqtarru alladhi samainahu qalban. Farruhu mutawirru alladhi samainahu kang ngarane sapa kita ing alladhi makna roh. Farruhu mutawirru alladhi samainahu kang ngarane sapa kita ing roh ngarane qalban ing ati. Wa huwa utawi qalbun roh yang kita namakan hati. Wa huwa utawi qalbun makhallu ma'rifatillahi ta'ala iku panggonane ngawruhi Allah, tempatnya kenal Allah. Wa huwa ta'ala qalbun makhallu ma'rifatillahi ta'ala iku laisa orono apa roh atau qalbun laisa orono apa roh bijismin kelawan jisim wala aradin lan ora sifat kang anyer teko. Wala aradin lan sifat yang baru datang, anyer teko baru datang. Bal huwa balik utawi roh atau roh yang kita sebut hati itu min jinsil malaikati iku jinisi malaikat. Ya. Anak-anak roh itu bukan tidak qadim dan bukan sifat yang baru datang dan juga bukan jisim, bukan tubuh. Sedangkan roh yang kita namanya hati itu tempat makrifat pada Allah. Maka roh tersebut itu bukan jisim, bukan tubuh dan bukan sifat yang baru datang, tapi melainkan roh itu termasuk jenis malaikat. Sekolah
Ya sudah, ya sebenarnya sudah ngotot di sini banyak, sudah tidak banyak diterangkan, ya tapi sudah sampai sini. Ya semoga apa yang kita telah bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma